Kita kembalikan saja, kita tutup saja ya, kita tutup saja dengan laran atau sampah-sampah ini ya. Kita tidak mau mengambilnya ya saja ya. Dan aduh, semoga kita bermanfaat ya teman-teman. Dan saya mau pulang saja, lari saja. Pemirsa, kali ini kita akan menelisik ya dan mengeksplorasi serta mungkin juga bisa dikatakan edukasi peradaban-peradaban leluhur kita yang ada di pedalaman-pedalaman hutan ini. Sekitar tahun 1950-an, Van Heckeren dalam bukunya itu mencatat banyak sekali peninggalan masyarakat prasejarah Neolitik Megalitik di lokasi ini, yaitu tepatnya di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Mungkin peninggalan itu yang tercatat oleh Van Heckeren pada tahun 1950-an masih ada di lokasi atau in situ, atau mungkin juga sudah tidak ada lagi. Sehingga kemudian kita mencoba mengeksplorasi bentuk-bentuk peninggalan megalitik atau neolitik tersebut. Saking air terjun, sampun tutup pika. Boten enten tiang napa? Belas jenengan. Oh, saking pundi? Kula Prigen. Oh, Prigen Pasuruan. Prigen pundi? Sukarno napa? Boten niku lho napa? Cimori. Oh, ya Cimori. Oh, daerah Cimori. Pecalukan. Oh, Pecalukan. Nggih. Umur pinten niki juga nih? Kawan. Oh, sekarang. Monggo, Pak ya. Monggo, boten mriko ta? Mriki, nggih, mangke rencananya sampai teng air terjun. Oh. Tapi ningali watu-watu nih kok aneh-aneh kan. Iya. Jadi pemirsa, memang jika kita lihat ya, suasananya area ini sebuah lembah yang tersembunyi yang dikelilingi oleh jurang-jurang terjal. Kemungkinan pada masyarakat prasejarah yang masih sebuah desa kecil ya, mungkin hanya beberapa kepala keluarga, 6-10 keluarga hidup di lingkungan yang dalam tanda petik aman pada waktu itu dan tersedia banyak makanan ya, baik itu yang dari flora maupun dari faunanya, hewan-hewan liar ya, seperti kerbau liar, mungkin banteng liar, atau juga kemudian babi hutan atau kijang dan menjangan. Tapi di sisi yang lain juga mungkin ancaman hewan-hewan buas seperti harimau, ular besar mungkin juga merupakan ancaman di malam-malam pada masyarakat prasejarah pada waktu itu. Suasananya sangat indah dan memang auranya itu agak-agak mistis ya kalau di daerah sini gitu ya. Nah, coba kita nanti melihat beberapa jejak batu, kemungkinan memang merupakan hunian masyarakat prasejarah pada masa lalu. Mungkin salah satu artefak yang kita tidak sengaja menemukannya, kemungkinan ini adalah batu gandek atau sejenis alat batu untuk menghaluskan ya rempah-rempah, dedaunan, bumbu-bumbu, biji-bijian pada waktu itu, yang biasanya batu gandek ini berpasangan dengan batu pipisan yang memungkinkan peradaban batu gandek atau pipisan ini memang era prasejarah dilanjutkan pada masa peradaban kuno Hindu-Buddha ya, masyarakat-masyarakat untuk kemudian kebutuhan profan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan makanan ya, untuk sehari-hari ya. Nah, ini kemungkinan memang batu gandek ya. Coba kita taruh di atas batu raksasa ini ya. Di area ini kita merasakan suasana yang cukup lumayan mistis ya. Jadi coba kita seakan-akan kita memasuki gerbang gaib ke sana ya. Coba kita sowan dulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu ya. Nah, ini mungkin batu ini pada masa lalu juga sebagai batu gerbang ya untuk memasuki area
masyarakat kuno pada waktu itu atau pemukiman masyarakat prasejarah, karena banyak sekali batu misterius yang ada di sana. Di rimbunan-rimbunan pangkal pohon bambu petung ini juga beberapa batu aneh ya yang tercecer di sini. Mungkin juga alat-alat manusia purba pada masa lalu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, banyak batu-batu sebesar kepalan tangan orang dewasa ini, tapi penuh dengan batu-batu yang aneh di lokasi ini ya. Nah, ini suasananya memang cukup wingit ya, seperti ini. Banyak sekali batu-batu sungai yang semacam terkumpul di suatu tempat tertentu. Nah, coba kita mungkin akan menemukan beberapa jejak terakota atau pecahan tembikar gitu ya. Karena memang lumayan lokasi ini berdekatan dengan aliran sungai. Jadi aliran sungai pada masa lalu, pada masa masyarakat prasejarah itu memang juga kebutuhan vital ya, untuk minum, mencuci pakaian, minuman ternak, kebutuhan sehari-hari, mandi, MCK gitu ya, buang air besar, buang air kecil dan lain sebagainya. Biasanya masyarakat pada masa lalu, masyarakat prasejarah itu ke sungai. Nah ini sungai yang cukup deras ya. Jadi di belakang kita ini memang sesuatu yang cukup aneh, cukup menarik dan perlu kita kaji. Kemungkinan memang di belakang kita ini ada semacam jejak-jejak magis dan sakral ya. Nah ini. Mungkin pemirsa juga bisa merasakan ya aura di lokasi ini cukup wingit gitu ya. Kita juga harus berhati-hati dan kita tidak ada tujuan untuk melakukan kerusakan, terutama memang kita berusaha untuk mengeksplorasi, mengedukasi ya, termasuk kemudian bagaimana kesadaran diri kita akan hubungannya dengan diri kita sendiri, dengan masyarakat, dengan alam semesta ya. Dan bagaimana kondisi alam ini harus tetap lestari. Peninggalan budaya itu juga kemudian bisa menjadi objek edukasi. Dan bagaimana menelisik pola-pola pemukiman di masa lalu, pola-pola ekonomi di masa lalu, pola-pola teknologi di masa lalu, termasuk pola-pola religi di masa lalu. Nah ini, rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini, nah masyarakat di sini yang ini mengenalnya sebagai batu serigala ya, yang seperti serigala di masa-masa malam-malam tertentu pada masa lalu ketika masyarakat masih sedikit gitu ya, hidup di pedalaman hutan gitu ya. Mungkin ngaungan serigala pada waktu malam itu sesuatu pemandangan yang biasa pada masa lalu ya, suara au. Nah seperti itu ya. Nah coba kita lihat, rahayu, 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 rahayu. Nah ini ada bercak-bercak ya, ada semacam pola-pola goresan tertentu atau gambar-gambar tertentu ya. Nah, jadi di sini ini seperti ada semacam apa ya, UFO ya, atau piring terbang ya, yang memancarkan cahaya atau sinar tertentu. Di sini juga ada pola seperti trisula menghadap ke bawah. Ya, terus kemudian di sini juga ada goresan-goresan yang sangat misterius ya. Kemungkinan memang jejak-jejak masyarakat prasejarah gitu ya, atau mungkin lukisan masyarakat prasejarah. Nah, di sini juga ada gambar yang juga mirip dengan UFO lagi gitu ya. Ini UFO, ini itu ya. Ada tiga gambaran-gambaran yang cukup aneh gitu ya di batu ini. Coba kita keliling ya. Kita keliling. Coba lah ini. Ini juga susunan batu-batu aneh di sini gitu ya. Seperti sebuah kompleks prasejarah Neolitik megalitik. Ada semacam menhir, dolmen atau meja batu yang dalam satu komplek ini ya. Nah ini memang batu-batu besar raksasa
jika memang dekat dengan hunian masyarakat prasejarah, bisa jadi memang merupakan situs religi pada masa itu ya. Nah itu. Nah dari sinilah kemudian moncong serigala itu akan terlihat gitu ya. Jadi moncongnya, kepalanya, ya mulutnya, dan ada gigi-gigi yang menonjol gitu ya. Nah ini mungkin seperti inilah. Dari sinilah kemungkinan masyarakat mengenalnya sebagai batu serigala yang sangat misterius ya. Nah, coba kita keliling di batu ini ya. Nah ini juga ada boulder-boulder di bawahnya batu ini ya, seperti batu bulatan-bulatan, batu-batu prasejarah gitu ya. Dan kemungkinan memang ada semacam, kalau di sini ada vandalisme ya. Ini ada tulisan yang mungkin terbaca, ini kemiri, ini kemiri. Ini perhutani ya. Nah, ini apa yang atasnya ini sudah haus. Kemungkinan memang ini jejak-jejak pengelolaan atau administrasi kehutanan pada masa-masa yang lampau ya. Nah di sini. Nah ini juga cukup aneh gitu ya. Batu ini, di atas batu ini ada ditumbuhi tanaman bambu. Nah ini coba kita lihat ya. Kita sowan dulu. Rahayu Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang. Mbah putunipun sowan, Mbah. Coba di sini itu ada putih-putih ya. Apa ini ya? Nah ini jejak-jejak peradaban ini ya. Atau mungkin ini itu jejak keramik Tiongkok di masa lalu ya. Keramik putih dinasti Ming. Nah dinasti Ming ini adalah dinasti yang ada di Tiongkok yang mengalahkan dinasti Yuan Mongol. Jadi Ming Chu Yuan Chang, kaisar pertama dinasti Ming itu diduga berasal dari petani yang melakukan semacam menghimpun kekuatan untuk menggulingkan dinasti Yuan Mongol gitu ya. Sehingga kemudian setelah Kubilai Khan itu kemudian muncul pemberontakan dari sekte Ming yang dipimpin oleh Chu Yuan Chang yang kemudian berhasil menggulingkan dinasti Yuan, mengangkat diri sebagai Kaisar Chu atau dalam mata uangnya disebut Kaisar Hongwu, yang kemudian digantikan oleh Kaisar temannya Cheng Ho itu ya, Kaisar Yunglo. Jadi Kaisar Hongwu itu digantikan Kaisar Yunglo ya. Jadi jika kita lihat batu ini ya, mungkin kamera lebih mendekatkan, kayaknya ada sesuatu di batu itu kayaknya. Mungkin kamera lebih menempelkan, lebih dekat. Nah, mungkin siapa? Kang Yesa melihat apa di batu itu, Kang Yesa? Apa? Keris. Wah, sangat mistis sekali ini ya. Coba kita izin untuk melihat atau apa ya, menyaksikan keris itu ya. Coba kita izin. Ini auranya sudah terasa sangat panas sekali, teman-teman. Dan ternyata di batu itu menancap gitu ya, ada sebuah keris gitu ya, keris kuno. Jadi kita tidak tahu ya apakah keris ini memang dari teleportasi, peninggalan masa lalu, masa prasejarah atau masa kuno, atau peninggalan kerajaan Majapahit gitu ya, yang kemudian muncul menembus ruang dan waktu. Jadi teleportasi menembus ruang dan waktu itu pada masa lalu itu ada, yang saat ini dikenal dengan teleportasi. Memang di di Indonesia teleportasi menembus ruang dan waktu ini belum dikaji di lembaga penelitian. Namun seperti di Austria itu ada semacam laboratorium yang khusus untuk mengkaji hal-hal yang ganjil ya atau aneh, seperti teleportasi menembus ruang dan waktu. Lavitasi itu terbang melayang ya. Lavitasi itu terbang melayang, atau kemudian telepati, komunikasi pikiran. Nah, komunikasi pikiran, misalnya teman kita itu ada di Surabaya tanpa HP gitu ya, kita bisa komunikasi melalui pikiran. Nah itu kemudian clairvoyant. Jadi clairvoyant itu melihat menembus ruang. Nah, melihat menembus ruang itu clairvoyant. Termasuk transfigurasi, itu merubah bentuk. Jadi ilmu sakti pada masa lalu, jadi leluhur kita itu bisa merubah bentuk. Misalnya jadi gadis yang tua bisa menjadi gadis yang muda belia, gadis yang cantik jelita, atau menjadi sosok pertapa tua, atau bisa menjadi sosok anak kecil. Ini namanya transfigurasi. Jadi transfigurasi, teleportasi, atau telekinesis.
Jadi telekinesis itu memindahkan batu-batu besar tanpa menyentuh. Jadi batu besar yang ada di sana itu dipindahkan ke arah sana. Nah, itu namanya apa namanya? Telekinesis. Jadi memindahkan benda-benda tanpa menyentuh. Jadi di masa lalu itu ada ilmu-ilmu seperti ini gitu ya, yang mungkin saat ini dikenal dengan sains yang hilang. Nah, itu salah satu kemudian ilmu yang hilang. Dalam kitab suci juga ada bahwasanya salah satu manusia di samping Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Istana yang jauh di sana dipindahkan ke samping Nabi Sulaiman itu dalam sekejap mata, itu sudah pindah. Itu namanya juga telekinesis ya. Dan ilmu-ilmu kita sadari saat ini di dunia barat, ilmu-ilmu itu dikaji. Tapi ilmu-ilmu seperti itu di Indonesia malah dianggap sebagai ilmu mistis. Nah, seperti ini kita akan mendapati sebuah fakta gitu ya Mbah. Coba mungkin kita diizinkan ya, mungkin kamera bisa didekatkan. Ini kemungkinan teknologi teleportasi gitu ya, teknologi teleportasi. Nah, di sini saja ini kita akan mendapati gitu ya, pohon yang hidup di atas batu. Nah, pohon bambu hidup di atas batu dengan nutrisi yang sangat-sangat seadanya. Sebagai simbol mungkin ya, kehidupan kita itu meskipun terbatas tetap harus berjuang untuk hidup. Nah ini, nah yang tertutup oleh daun-daun pinus ini, kita mendapati sebuah pusaka yang sangat tua gitu ya, bahkan sudah bocel-bocel gitu ya, dan kita coba izin untuk memegangnya gitu ya. Nah, di mana Kang Yesa? Ini ditunjukkan untuk dipegang apa? Apa dibiarkan saja? Boleh ya, ditunjukkan ya. Ingin tahu isinya ya? Tidak penasaran. Jadi bisa kita lihat. Nah ini ternyata sangat panas teman-teman. Kuat teman-teman. Aduh. Aduh Bang Yesa, saya seperti dililit ular naga raksasa. Apa di tangan saya ini Bang Yesa? Apa ini ya? Kayak keris rahayu. Coba mungkin pemirsa tidak penasaran ya. Jadi ini sudah sangat tua sekali, bocel gitu ya, dan juga sudah karatan. Coba kita lihat ya dalamnya ya. Ternyata tidak memiliki lengkung-lengkungan ya. Jadi seperti batu, bahkan retak-retak gitu ya. Bahkan ini seperti apa ya, simbol api ya. Kemungkinan ini yang dinamakan pada masa lalu atau masa Majapahit dikenal dengan keris Gembolo Gedi. Jadi kita tidak mau mengambil apa-apa, kita kembalikan saja teman-teman ya. Dan karena ini mungkin auranya sangat kuat dan sangat panas sekali, dan teman kita tidak mau mengambil apa-apa, teman-teman saya gak kuat. Tadi saya sempat seperti mimpi gitu ya, dililit oleh ular raksasa, ular naga. Kita kembalikan saja. Tadi di sini apa tadi? Atau di bambu sini ya? Nah, kita kembalikan saja. Kita tutup saja ya. Kita tutup saja dengan laran atau sampah-sampah ini ya. Kita tidak mau mengambilnya ya saja ya. Dan aduh, semoga kita bermanfaat ya teman-teman. Dan saya mau pulang saja, lari saja.